Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sumber dana perusahaan ya. Untuk penjelasannya saya coba share screen. Di sini kita lihat bahwa sumber dana perusahaan itu merupakan dana yang ada dalam internal perusahaan itu sendiri, di mana kebutuhan dananya itu bisa berupa dari beberapa pemegang saham internal ataupun bisa perseorangan, tergantung kepada kemampuan dari masing-masing para pengusaha itu memberikan modalnya. Kemudian selain dari dana itu, terdapat juga dari akumulasi penyusutan dari aktiva tetap untuk jangka waktu penggunaannya adalah biasanya lebih lama, yaitu 5 tahun. Adapun jenis sumber dana perusahaan di sini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu sumber dana jangka pendek, biasanya dipergunakan untuk operasional perusahaan kurang lebih 1 tahun, untuk jangka menengah antara 1 sampai dengan 5 tahun, dan sumber dana jangka panjang itu lebih daripada 5 sampai 10 sampai 20 tahun. Sumber dana jangka pendek ini bisa diperoleh melalui trade kredit atau kredit dagang yang biasanya dilakukan oleh para pengusaha dengan masa waktu pinjaman kurang daripada 1 tahun. Sumber dana jangka pendek ini juga berasal dari dana pinjaman bank antara lain yaitu kredit usaha kecil menengah (KUKM), kredit tanpa agunan atau KTA yang sering kita dengar sehari-hari. Untuk kredit BPR juga termasuk ke dalam sumber dana jangka pendek, leasing atau leaseback, jadi lembaga-lembaga leasing atau lembaga-lembaga keuangan yang dijaminkan oleh OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Kemudian adalah kredit pasar uang, di sini lebih kepada commercial paper, biasanya diperdagangkan di bursa efek. Letter of credit, yaitu biasanya berhubungan dengan ekspor impor barang dan jasa, karena LC ini adalah bukti pembayaran antar negara yang sah digunakan oleh para pemegang eksportir maupun importir. Yang selanjutnya adalah factoring, yaitu menjual piutang perusahaan kepada perusahaan faktor yang biasanya adalah lembaga keuangan. Biasanya kita memiliki suatu tagihan tertentu di suatu perusahaan, kita bisa menjaminkan tersebut kepada lembaga keuangan yang biasanya bisa berupa lembaga keuangan ini bisa berupa leasing ataupun bisa berupa otoritas perkreditan. Untuk sumber dana jangka menengah di sini dapat dibagi menjadi term loan, equipment loan, dan leasing. Term loan di sini lebih kepada kredit usaha dengan umur lebih daripada 1 tahun dan kurang daripada 5 tahun. Equipment loan biasanya ini apabila kita membeli suatu mesin, misalnya untuk industri, untuk operation, biasanya diberikan pelonggaran dalam hal pembayaran. Dan ini disesuaikan dengan penyusutan masing-masing aktiva tetap mesin daripada pengelolaan untuk produksi tersebut. Kemudian ada leasing atau sewa guna usaha, adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aset menyewakan aset tersebut. Nah, kalau leasing sewa guna usaha ini lebih pada tempat ya, biasanya gedung ataupun tempat usaha, ruko yang bisa disewa guna usahakan. Sumber dana jangka panjang lebih kepada surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya ini lebih bersifat perusahaan terbuka atau TBK yang sudah memiliki modal yang lebih besar daripada 1 miliar lebih. Ya. Biasanya bisa memiliki hipotek dan obligasi. Untuk sumber dana yang ditinjau berdasarkan asalnya ini bisa berupa internal dan eksternal. Kalau internal ya pasti para pemilik modalnya, serta sumber eksternal yang bisa berupa dari lembaga-lembaga keuangan, ya misalnya bank atau lembaga-lembaga penjaminan kredit lainnya. Untuk pihak pemberi dana atau modal eksternal ini ada supplier. Supplier ini biasanya dalam bentuk bahan baku atau misalnya peruntukan untuk mesin, ya supplier mesin ini bisa juga terjadi. Kalau bank biasanya memang berupa dalam bentuk pinjaman uang. Kalau pasar modal biasanya lebih kepada surat-surat berharga yang beredar atau commercial paper yang diedarkan masing-masing perusahaan tersebut.
Untuk jenis saham dalam pasar modal, ini adalah saham preferen dan saham biasa. Saham preferen atau saham istimewa ini tentunya memiliki hak keistimewaan dibandingkan saham biasa. Saham preferen di sini lebih kepada hak istimewa apa saja yang bisa dimiliki oleh para pemegang saham, ya, yang tidak dimiliki oleh pemegang saham biasa. Ya, biasanya klasifikasi daripada saham preferen ini dalam keputusan pembagian laba, dalam hal keputusan rapat pemegang saham ini lebih memiliki persentase yang lebih besar dibanding saham pemilik saham biasa yang biasanya merupakan pembagian akhir daripada laba atau profit yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir tahun periode dibagikannya laba atau profit perusahaan tersebut. Jadi saham preferen ini lebih diutamakan pembagiannya dibandingkan pemilik saham biasa yang persentasenya biasanya lebih kecil. Mungkin demikian penjelasan tentang manajemen keuangan kali ini untuk materi tentang sumber dana perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.